Pada suatu malam di akhir musim kemarau tahun 2002, seorang perawat yang sedang melakukan patroli malam di sebuah panti werda di Jawa Tengah, menghentikan langkahnya saat mendengar suara aneh yang merembes keluar dari celah pintu kamar 302. Itu bukan sekadar igauan biasa saat tidur. Itu adalah gumaman yang mengerikan dan spesifik, seolah-olah seseorang sedang mengakui dosanya. Setelah ragu sejenak, ia mengangkat gagang telepon, dan pilihannya itu berhasil menyingkap debu dari sebuah kasus yang telah terkubur selama 5 tahun. Kisah ini berawal pada tahun 1997. Sebuah era kelam di mana teknik investigasi DNA dan sistem kamera CCTV masih sangat terbatas. Di hadapan kesaksian ayah mertua dan suami yang mengatakan bahwa menantunya telah kabur dari rumah, hilangnya seorang wanita berusia 29 tahun dengan mudahnya dihapus dari catatan. Sebuah alibi sempurna yang diciptakan oleh kekompakan atas nama keluarga. Namun, di antara sel-sel otak seorang pria tua yang memorinya kian memudar, kebenaran mengerikan yang terpendam mulai merembes keluar. Di bawah kandang sapi. Dewi, pemudar, kandang sapi. Apakah itu hanya igauan tak berarti dari seorang lansia pikun? Ataukah jeritan jiwa yang terperangkap di bawah lantai semen yang dingin? Sebuah memori berdarah dari malam itu, yang secara paradoks justru muncul kembali dengan sangat jelas di saat akal sehatnya telah putus. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik benteng kokoh yang mereka bangun, yang akhirnya runtuh oleh satu panggilan telepon dari seorang perawat? Sebelum cerita dimulai, jika Anda menekan tombol subscribe, Anda akan dihadiahi hari yang cerah hari ini. Mari kita mulai cerita hari itu. Pada bulan Agustus 2002, hujan deras mengguyur desa Sidomulyo, Kabupaten Karangsari, Jawa Tengah. Saat udara lembab memenuhi seisi ruangan, sorot mata Bambang Soedarmo tak lagi mampu mengenali putranya. Agus Setiawan mengguncang bahu ayahnya dengan tangan gemetar. "Bapak, ini aku, Pak." Agus, pria tua berusia 78 tahun itu menatap kosong ke udara, lalu perlahan menoleh. Tatapan matanya yang hampa melewati wajah putranya. "Siapa?" Hati Agus mencelos, wajahnya menegang. Baginya, yang hidup sebagai kuli bangunan di Jakarta dengan penghasilan pas-pasan, merawat ayahnya yang pikun seorang diri adalah hal yang nyaris mustahil. Akhirnya, dengan langkah berat, ia mendatangi sebuah panti werda dan menerima formulir pendaftaran yang disodorkan oleh seorang staf. "Ini panti werda Sinar Kasih. Bapak Wali, silakan tanda tangan di sini." Agus menggenggam pulpen dengan erat, tetapi getaran halus di ujung jarinya tak kunjung berhenti. Momen singkat saat menuliskan namanya di atas kertas terasa begitu panjang bagaikan selamanya. "Tolong dijaga baik-baik ya, Bu." Waktu berlalu tanpa terasa, dan tibalah tanggal 15 Oktober. Sudah 2 bulan sejak Bambang Soedarmo masuk ke panti werda. Pukul 3 dini hari, koridor panti terasa sunyi senyap. Yuni Astuti, perawat yang bertugas, mengucek matanya yang lelah saat melewati kamar 302. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari celah pintu. Di bawah kandang. "Dewi." Suara itu terlalu kering untuk disebut suara manusia, namun terlalu jelas untuk disebut suara hantu. Yuni dengan hati-hati membuka pintu dan mengintip ke dalam. "Bapak, belum tidur? Sedang apa?" Bambang Soedarmo duduk setengah bersandar di tempat tidur, menatap keluar jendela yang gelap pekat. Yuni mendekat untuk merapikan selimutnya sambil berkata, "Sudah malam sekali, Pak, ayo tidur." Bambang perlahan menoleh dan menatap Yuni, namun, di matanya, seolah terpantul sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dewi ada di bawah. Yuni merasakan bulu kuduknya meremang dan dengan paksa membaringkan pria tua itu. Ia mencoba berpikir itu hanyalah igauan, tetapi saat kembali ke koridor, dadanya terasa sesak seolah ditimpa batu besar. Sejak hari itu, selama 2 hari berturut-turut, Bambang Soedarmo selalu bangun pada jam yang sama setiap dini hari dan mengulangi kata-kata yang sama, "Dikubur di bawah kandang, Devi." Pengakuan mengerikan yang terus berulang seperti radio rusak itu membuat Yuni tak tahan lagi. Pada pagi hari tanggal 17 Oktober, dengan tekad bulat, ia mengetuk pintu ruang kepala panti. "Bu Kepala, saya mau bicara soal Pak Bambang Soedarmo di kamar 302.
Sang kepala panti, tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan dokumen, menjawab dengan acuh tak acuh. Kenapa? Bikin masalah lagi? Yuni menelan ludah dan melangkah maju. Bukan, Bu. Tapi sudah beberapa hari ini beliau mengulangi kata-kata yang sama. Di bawah kandang. Dewi. Rasanya ini bukan sekadar omong kosong. Barulah saat itu sang kepala panti mengangkat wajahnya menatap Yuni. Mbak Yuni, sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 12 tahun, Bu. Kepala panti membenarkan letak kacamatanya dan berdecak. Kalau begitu kan sudah tahu. Pasien demensia memang sering mengigau. Apa baru pertama kali lihat? Ada yang teriak-teriak minta disiapkan makan karena katanya suaminya yang sudah meninggal datang. Tapi yang ini rasanya beda, Bu. Nada bicaranya seperti sedang mengaku sesuatu. Kepala panti meletakkan pulpennya dengan keras dan menghela napas panjang. Mbak Yuni, tugas kita itu menyiapkan makanan untuk pasien dan mengganti popok mereka. Bukan main detektif-detektifan. Kalau memang penasaran, telepon saja walinya. Yuni menggigit bibirnya dan keluar dari ruangan. Sesuai perkataan kepala panti, ia mencoba menghubungi wali pasien. Tetapi panggilan yang ia lakukan di halaman belakang saat jam makan siang hanya berdering tanpa jawaban. Dewi, siapa sebenarnya dia sampai disebut-sebut terus? Gumamnya pada diri sendiri sambil menatap ponselnya. Malam itu, gumaman Bambang Soedarmo kembali terdengar. Dikubur di bawah, Dewi. Mendengar suara itu dari dalam kegelapan, keringat dingin mengalir di punggung Yuni. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Oktober, dalam perjalanan pulang kerja, Yuni tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju sebuah telepon umum di pusat kota Karangsari. Polres Karangsari, selamat malam. Mendengar suara pria yang berat dari seberang telepon, tangan Yuni gemetar. Halo, Pak. Saya mau melapor. Suara polisi itu berubah menjadi formal. Ya, silakan. Yuni melirik sekeliling dan merendahkan suaranya. Di panti Werda tempat saya bekerja, ada pasien pikun yang setiap malam mengatakan hal aneh. Sepertinya, dia menyebutkan lokasi seseorang dikubur. Maaf, dengan siapa saya bicara? Saya tidak bisa sebutkan nama. Tolong rahasiakan identitas saya. Beliau terus bilang kalau dia mengubur Dewi di bawah kandang sapi. Yuni segera menutup telepon seolah melarikan diri. Polisi yang menerima telepon itu mengernyitkan dahi dan menuliskan isi laporan itu di secari kertas memo. Panti Werda, lansia pikun, klaim mengubur Dewi di bawah kandang sapi. Rekannya di sebelah menoleh, bertanya ada apa. Telepon iseng yang aneh-aneh saja. Polisi itu melempar kertas memo tersebut ke sudut mejanya. Malam berlalu, dan keesokan paginya, Budi Santoso, seorang penyidik dari unit reskrim Polres Karangsari, datang bekerja. Saat membaca laporan jaga semalam, ia menemukan kertas memo itu. Di bawah kandang sapi. Dewi, tatapan Budi seketika menajam. Di kepalanya, sebuah kasus yang ia tangani 5 tahun lalu saat masih menjadi polisi baru melintas seperti kilat. Dewi Lestari. Ia sontak bangkit dari kursinya dan berlari ke gudang arsip. Ia mengobrak-abrik tumpukan boks arsip yang berdebu. Ketemu. Di dalam map berwarna kusam dari tahun 1997 itu, tertulis dengan jelas, orang hilang, Dewi Lestari. Kasus ditutup sebagai minggat. Jari Budi menelusuri daftar nama pihak terkait dan berhenti. Bambang Soedarmo, ayah mertua orang hilang. Saat jarinya berhenti di nama itu, memori lain menghantam benaknya. Musim kemarau tahun 1997, saat ia kebetulan lewat di depan koperasi unit desa, KUD, ia mendengar percakapan warga. Pak Bambang itu, entah kesambet apa, katanya beli semen sampai 20 sak. Budi mencengkeram map itu dan kembali ke ruangannya. Hendra Wijaya, rekannya yang lebih muda, menatapnya dengan heran. Pak, pagi-pagi sudah main debu, nyari apa? Budi membanting map itu ke atas mejanya. Kasus orang hilang tahun 1997. Seorang menantu perempuan hilang, tapi kasusnya ditutup karena dianggap kabur dari rumah. Hendra membelalakan matanya. Terus kenapa?
Budi menunjuk memo dari laporan jaga semalam dengan dagunya. Tadi malam ada laporan masuk. Pasien pikun di Panti Werda setiap malam mengatakan hal yang sama. Katanya dia mengubur Dewi di bawah kandang sapi. Alis Hendra bergerak. Dewi? Namanya sama dengan orang hilang di map ini. Budi mengetuk-ngetuk satu baris di dalam map dengan jarinya. Betul, dan kau tahu siapa pasien pikun itu? Bambang Soedarmo, ayah mertua dari orang hilang ini. Mulut Hendra ternganga. Ya Tuhan. Jangan-jangan. Pada sore hari tanggal 20 Oktober, Budi dan Hendra menuju ke bekas peternakan sapi milik Bambang Soedarmo di Desa Sidomulyo. Peternakan yang sudah lama ditinggalkan itu dipenuhi ilalang dan tampak angker. Wah, ini sudah seperti rumah hantu, Pak. Seram juga, kata Hendra sambil bergidik dan melihat sekeliling. Budi berjalan di depan menuju kandang sapi yang setengah runtuh. Peternakan ini disita bank tahun 1998, tapi sudah 2 kali gagal lelang. Katanya Pak Bambang melarang siapapun masuk dan tinggal sendirian di sini. Keduanya dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam kandang. Hendra menyalakan senter dan menyorot ke dalam yang gelap, penuh debu dan sarang laba-laba. Hendra, kesini, coba sorot bagian ini. Pandangan Budi terpaku pada satu titik di lantai. Seolah-olah seseorang telah menutupinya dengan tergesa-gesa. Hanya satu bagian lantai yang dilapisi semen tebal. 20 sak semen, gumam Budi pelan. Pak, jangan-jangan ini tempatnya. Budi mengangguk dengan tatapan yakin. Minta surat perintah. Kita harus membongkar tempat ini. Keesokan harinya, 21 Oktober pagi, sebuah ekskavator dan tim forensik tiba. Suara mesin memecah lapisan semen yang keras menggema di desa yang sunyi itu. Ada sesuatu di sini. Seperti ada penutup. Setelah 2 jam, suara teriakan salah satu anggota tim terdengar. Budi dan Hendra berlari ke lubang galian dan dengan hati-hati membuka penutup itu. Di dalam sebuah lubang penyimpanan pakan ternak tua, tergeletak sesosok tubuh manusia yang terbungkus rapat dengan plastik tebal. Komandan, di dalam saku kerangka ini juga ditemukan ini. Seorang petugas forensik menyerahkan kantong barang bukti yang berlumpur. Di dalamnya ada sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Kirim ke Puslap 4 untuk identifikasi. Dan sekarang juga, pergi ke Panti Werda. Amankan Pak Bambang Soedarmo. Budi dengan tangan gemetar membuka kembali berkas kasus tahun 1997. Di dalam berkas itu, tertulis kesaksian sang suami yang menyatakan bahwa jepit rambut kupu-kupu adalah benda kesayangan istrinya. Di tengah malam Karangsari yang mulai gelap, kebenaran yang terkubur selama 5 tahun perlahan mulai menampakkan dirinya. Tanggal 25 Oktober, satu panggilan telepon dari Puslap 4 memecah kesunyian di markas investigasi. Budi menempelkan gagang telepon ke telinganya dan terdiam untuk waktu yang lama. Saat ia meletakkan gagang telepon, tatapannya tampak berat. Hasil perbandingan rekam gigi sudah keluar. Dipastikan itu adalah Dewi Lestari, orang hilang tahun 1997. Hendra, yang sedang membolak-balik dokumen di sebelahnya, sontak berdiri. Wajahnya juga tegang. Sudah pasti ya, Pak. Lalu sekarang bagaimana? Budi mengenakan jaketnya dan mengangguk. Kita harus temui penyidik yang menangani kasus ini 5 tahun lalu. Pak Guntur, katanya sekarang sudah pensiun dan buka toko pancing di pusat kota Karangsari. Keduanya segera menuju sebuah toko pancing tua di pinggiran kota. Di dalam, Pak Guntur yang berusia 64 tahun sedang merapikan senar pancing dengan kacamata bacanya. Mendengar pintu terbuka, ia mengangkat kepala. Ho, ini siapa? Pak Budi, kan? Tumben orang sibuk datang ke sini. Budi masuk dan membungkuk hormat. Pak Guntur, apa kabar? Saya datang karena ada yang ingin dibicarakan. Guntur mempersilakan mereka duduk dengan senyum ramahnya. Duduk, duduk. Ada apa gerangan? Budi duduk dan dengan hati-hati membuka pembicaraan. Pak, apakah Bapak masih ingat kasus orang hilang atas nama Dewi Lestari tahun 1997? Tangan Guntur yang sedang memegang senar pancing berhenti di udara. Terlihat matanya bergetar. Kenapa tiba-tiba menanyakan kasus itu? Kerangkanya sudah ditemukan, Pak. Di bawah lantai semen kandang sapi di peternakan ayah mertuanya,
Bambang Soedarmo. Guntur meletakkan senar pancingnya ke meja. Helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Begitu rupanya. Jadi benar dia ada di sana. Hendra mengeluarkan buku catatannya dan bertanya dengan tajam. Waktu itu, kenapa kasusnya ditutup sebagai kasus minggat? Apa tidak ada kejanggalan? Guntur menggelengkan kepala dengan ekspresi pahit. Suami dan ayah mertuanya kompak sekali. Ceritanya sama persis. Katanya menantunya itu berkemas dan kabur. Meskipun ibu kandungnya menangis-nangis bilang tidak mungkin, apa daya polisi kalau keluarganya sendiri yang bilang begitu? Budi menatap lurus ke mata Guntur dan bertanya, selama investigasi, apa tidak ada hal yang mencurigakan? Guntur menggaruk dagunya, mencoba mengingat. Ayah mertuanya itu terlalu tenang. Menantunya kabur, tapi dia tidak marah, tidak juga khawatir. Itu aneh sekali. Ada hal lain yang Bapak ingat? Ada desas-desus di desa. Katanya Pak Bambang tiba-tiba merenovasi kandang sapinya. Tapi saya tidak memeriksanya. Saya pikir, apalah artinya petani di desa memperbaiki kandang, kan? Jadi saya abaikan saja. Guntur menatap Budi dengan suara penuh penyesalan. Seumur hidup saya menyesal. Seharusnya waktu itu saya bawa cangkul dan coba menggali lebih dalam. Budi dan Hendra meninggalkan toko pancing itu dengan perasaan berat. Tanggal 27 Oktober, Budi berkendara ke Yogyakarta untuk menemui keluarga korban. Di sebuah rumah susun tua lantai 3, ia menekan bel. Ibu Sumarni, yang berusia 60 membuka pintu. Cari siapa, ya? Budi menunjukkan kartu identitas polisinya dan memberi salam hormat. Saya dari Polres Karangsari, Bu. Ingin bertemu terkait putri Ibu, Dewi Lestari. Mata Sumarni membelalak, tangannya gemetar. Dewi. Ada apa dengan Dewi saya? Apa ada kabar? Bolehkah saya masuk dan bicara di dalam, Bu? Sumarni buru-buru membukakan pintu. Duduk berhadapan di ruang tamu yang sempit, Budi menarik napas sejenak sebelum dengan berat hati berkata, Ibu, mohon kuatkan hati. Kami telah menemukan kerangka putri Ibu. Wajah Sumarni seketika pucat pasi. Bibirnya membiru. Kerangka, maksud Bapak, ditemukan di bawah kandang sapi di peternakan ayah mertuanya. Saya turut berduka cita. Sumarni menutup wajahnya dengan kedua tangan dan jatuh terkulai ke lantai. Isak tangis yang meledak dari lubuk hatinya yang paling dalam memenuhi ruangan. Kan, benar kataku. Setangen setan di rumah itu yang membunuhnya. Sudah kubilang dari dulu. Budi menunggu hingga wanita itu sedikit tenang. Lalu dengan hati-hati bertanya, Ibu? Bisakah Ibu ceritakan lebih detail situasi saat itu, tahun 1997? Sumarni menyeka air matanya dan menumpahkan semua kekesalannya. Dari awal saya sudah bilang dia bukan kabur. Dewi saya bukan anak yang akan lari dari rumah sambil bawa barang-barangnya. Saya sudah ke kantor polisi, memohon agar anak saya diselamatkan, dicari, tapi tidak ada yang mendengarkan saya. Apakah Ibu pernah datang langsung ke peternakan itu? Lebih dari 2 kali. Saya sampai mencengkeram kerah baju ayah mertuanya. Bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Tidak tahu. Dia sudah pergi. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, Sumarni memegang lengan Budi. Jepit rambut. Jepit rambut? Iya. Waktu pertama kali saya datang ke peternakan itu. Di lantai kandang sapi, saya menemukan jepit rambut Dewi. Yang bentuknya kupu-kupu. Itu saya yang membelikannya saat dia menikah. Supaya hidupnya indah. Budi mengeluarkan sebuah foto barang bukti dari tasnya dan meletakkannya di depan Sumarni. Foto jepit rambut kupu-kupu yang penuh tanah, yang ditemukan bersama kerangka. Apakah ini, Bu? Saat melihat foto itu, Sumarni menjerit dan terduduk lemas. Iya, itu punya dia. Ya Tuhan, Dewi. Sumarni memeluk foto itu ke dadanya dan menangis tanpa henti. Selama 5 tahun di tempat dingin. Ibumu ini bisa makan dan tidur. Saat lebaran, secuil ketupat pun tak bisa ibu berikan. Budi hanya bisa menundukkan kepala dalam diam, menyaksikan kesedihan wanita itu. Keesokan harinya, 28 Oktober,
Budi dan Hendra mendatangi balai desa Sidomulyo. Mereka ingin mencari petunjuk dengan menemui warga yang masih ingat kejadian tahun 1997. Saksi pertama adalah Ibu Karsih, seorang nenek berusia 70-an. Dewi? Oh, ingat saya. Sekitar seminggu sebelum dia hilang, saya lihat dia di terminal bus. Hendra memasang telinga dan bertanya, "Bagaimana penampilannya, Bu? Tolong ceritakan apa saja yang Ibu ingat." Ibu Karsih berpikir sejenak lalu berkata, "Dia bawa buntalan besar, makanya saya pikir dia mau pergi kemana gitu. Mungkin mau pulang ke rumah orang tuanya. Apa ada hal lain yang aneh?" "Tidak ada. Cuma berdiri termangu sambil bawa barang. Saya tidak lihat dia naik bus atau tidak." Orang berikutnya yang mereka temui adalah Ibu Wati, pemilik warung kecil di desa, berusia 67 tahun. Ceritanya sangat berbeda dari Ibu Karsih. Rasanya tidak mungkin dia kabur. Sama sekali tidak mungkin. Budi merasa heran dan bertanya, "Kenapa Ibu begitu yakin?" Ibu Wati menjawab dengan nada suara mantap, "Malam sebelum dia hilang, dia datang ke warung saya. Beli 5 bungkus Indomie dan sepapan telur. Ya ampun, masa orang mau kabur beli mie instan untuk sarapan besok?" Budi dan Hendra saling berpandangan. Ibu Wati melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berbisik, "Tapi, Pak Polisi, ini rahasia." Ya, Bu, silakan. Ini akan sangat membantu penyelidikan. Ada gosip kalau Mbak Dewi itu sering ketemu sama Pak Kades, Pak Karyo. Ada yang lihat mereka ngobrol berdua di gardu ronda malam-malam. Katanya sih ada apa-apanya. Tatapan Budi menajam. Tanggal 29 Oktober. Kembali ke kantor polisi, Hendra mulai memeriksa catatan keuangan tahun 1997. Setelah lama menatap monitor, ia memanggil Budi dengan panik. "Pak, lihat ini. Ada sesuatu." Budi segera menghampiri meja Hendra. "Apa? Kamu nemu apa?" "Ada catatan pengajuan pinjaman 50 juta rupiah dengan jaminan sertifikat peternakan atas nama Dewi Lestari, tapi kemudian dibatalkan. Tanggalnya 2 hari sebelum dia hilang. 2 hari sebelumnya. Waktunya pas sekali. Dan yang lebih gila lagi, Pak, di hari yang sama, ada catatan pembelian 20 sak semen atas nama ayah mertuanya, Bambang Soedarmo." Mata Budi menyipit. Semen dibeli di hari pinjaman dibatalkan. Ya, nama petugas KUD yang menangani pinjaman saat itu Hartono. Sekarang tinggal di Semarang. Keesokan harinya, kedua penyidik itu mendatangi sebuah apartemen di Semarang. Hartono, yang kini berusia 68 tahun, duduk di sofa ruang tamu dan mencoba mengingat masa lalu. Pembatalan pinjaman itu. "Ya, saya ingat. Mana bisa lupa. Hari itu heboh sekali." Budi bertanya dengan serius. "Apa yang terjadi, Pak?" Hartono mengernyitkan dahi dan menggeleng. "Hari itu, Pak Bambang datang mengamuk ke kantor KUD. Wajahnya merah padam, teriak-teriak. Apa yang dia katakan? Siapa yang berani-beraninya menjaminkan tanahku? Menantu sialan itu mau bikin keluarga bangkrut. Begitu katanya sambil bikin keributan." Saat itu, bagaimana reaksi Mbak Dewi Lestari? Ekspresi Hartono menjadi muram. Dia cuma berdiri di pojokan dengan wajah pucat. Ayah mertuanya mengamuk seperti itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang ketakutan itu masih teringat jelas sampai sekarang. Budi membuka buku catatannya dan mengangguk perlahan. Uang, konflik, dan semen. Semua kepingan puzzle menunjuk pada satu gambaran. "Hendra?" "Ya, Pak." Budi menutup buku catatannya dan berkata dengan tegas, "Panggil Pak Kades Karyo sebagai saksi. Kita harus tahu apa hubungannya dengan Dewi Lestari." Tanggal 1 November, di ruang rapat sempit kantor desa Sidomulyo, ketegangan terasa di udara. Budi dan Hendra duduk berhadapan dengan kepala desa Karyo. Karyo, yang berusia 54 tahun, tampak gelisah. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. "Apa hubungan Anda dengan Dewi Lestari?" tanya Budi langsung tanpa basa-basi. Bahu Karyo terlihat sedikit menegang.
dan itu tertangkap oleh mata tajam sang penyidik. Cuma warga biasa. Apa salahnya kepala desa memperhatikan warganya? Untuk ukuran warga biasa, sepertinya Anda terlalu sering bertemu dengannya. Karyo berdeham dan perlahan membuang muka. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Hendra mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan menekan Karyo. Gosip di desa sudah menyebar luas. Katanya kalian sering bertemu di gardu ronda malam-malam. Ada apa-apanya? Wajah Karyo seketika memerah. Suaranya meninggi seolah merasa dituduh. Itu salah paham. Orang-orang tua di desa ini tidak ada kerjaan. Jadi suka mengarang cerita. Kalau begitu, jelaskan dengan jujur. Kenapa Anda begitu sering bertemu dengannya? Karyo menghela napas panjang dan menundukkan kepala. Hening sejenak di dalam ruangan. Mbak Dewi datang untuk konsultasi menjual peternakannya. Budi mencondongkan tubuhnya ke depan. Menjual peternakan? Ya. Sebelum jadi kades, saya pernah kerja di KUD selama 10 tahun. Jadi Mbak Dewi bertanya pada saya cara melunasi utang. Dia datang karena sudah buntu. Sejak kapan? Sejak musim kemarau tahun 1997. Awalnya cuma tanya prosedur pinjaman KUD, tapi lama-lama dia bilang sepertinya peternakannya harus dijual. Hendra mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di tengah meja. Tatapan Karyo terpaku pada kertas itu. Tanggal 17 September 1997 sore, Anda berdua terlihat bersama di dekat sebuah kantor hukum di Semarang. Apa menjual peternakan sampai harus pergi ke kantor hukum bersama? Pupil mata Karyo bergetar hebat. Jawab jujur saja. Kalian punya hubungan gelap, kan? Bukan. Sama sekali bukan. Karyo mencengkeram meja dan berteriak seolah hendak berdiri. Mbak Dewi mau konsultasi cerai. Saya yang mengenalkannya pada pengacara yang saya kenal. Cuma itu. Budi melipat tangannya di dada dan bertanya dengan dingin. Semua pertemuan kalian terjadi di tempat terbuka? Betul. Kantor desa, halaman KUD, kantor hukum, tidak pernah sekalipun kami bertemu sembunyi-sembunyi. Kenapa dia sampai mau bercerai? Bukankah tidak mudah bagi seorang menantu hidup bersama ayah mertuanya? Karyo kembali terduduk lemas dan menundukkan kepala. Karena ayah mertuanya, Bapak tidak tahu seberapa kejamnya Pak Bambang pada menantunya. Kalau mabuk, meja makan dibalik. Dia teriak-teriak. Mbak Dewi bilang dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin hidup. Tanggal 3 November, Budi dan Hendra berkendara ke Semarang. Mereka mencari kantor pengacara Tirtayasa di lantai 2 sebuah gedung tua dekat Pengadilan Negeri Semarang. Tirtayasa, seorang pengacara berusia 58 tahun, tampak canggung dan hanya mengaduk-aduk cangkir tehnya. Dewi Lestari. Prinsip kerahasiaan klien membuat saya tidak bisa bicara sembarangan. Budi menumpukan tangannya di meja dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Pak pengacara, korban sudah meninggal. Terkubur di bawah lantai dingin 5 tahun yang lalu. Jika Bapak tidak bekerja sama, saya akan kembali dengan surat perintah. Tirtayasa membenarkan letak kacamatanya dan mengusap wajahnya yang kering. Setelah ragu sejenak, ia mulai bicara. Saya melakukan konsultasi pada tanggal 17 September 1997. Kami mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai, tapi belum ada kontrak resmi. Kenapa tidak jadi kontrak? Katanya dia sudah sangat putus asa? Mbak Dewi ragu-ragu. Dia bilang mau bicara dulu dengan suaminya sebelum memutuskan. Sepertinya dia ingin memberikan kesempatan terakhir. Hendra mengangkat pulpen dan bertanya. Selama konsultasi, apa ada perkataan khusus yang Bapak ingat, sekecil apapun? Tirtayasa mengangguk. Tidak akan lupa. Tatapan matanya begitu memohon. Apa yang dia katakan? Dia bilang takut dengan reaksi ayah mertuanya. Katanya, kalau disinggung soal peternakan saja, ayahnya bisa marah besar. Dia gemetar, sambil bilang tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya jika sampai tahu. Lalu apa saran Bapak? Saya sarankan dia untuk tinggal dulu di rumah orang tuanya. Berbahaya menggugat cerai sambil tinggal serumah. Jadi lebih baik jaga jarak dan proses pelan-pelan. Tapi, Tirtayasa berhenti bicara dan menatap keluar jendela. Tapi apa, Pak? Itu pertemuan terakhir kami.
Dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Saya pikir dia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Tidak menyangka nasibnya akan jadi seperti itu. Di dalam mobil saat kembali ke kantor, Budi termenung sambil melihat pemandangan yang berlalu di luar jendela. Dewi diam-diam menyiapkan perceraian dan penjualan peternakan. Itulah pemicu kasus ini. Hendra yang memegang kemudi mengangguk. Masalah uang ditambah konflik keluarga. Tapi, Pak, sepertinya terlalu dini untuk mencoret Pak Kades Karyo dari daftar tersangka. Kenapa kamu berpikir begitu? Dia tahu betul situasi saat itu. Tapi selama 5 tahun dia diam 1000 bahasa. Ada orang meninggal tapi dia diam saja. Itu mencurigakan. Budi menoleh ke arah Hendra. Ada benarnya. Cek alibi Karyo secara pasti. Tanggal 5 November, di kantor polisi, Hendra memeriksa arsip kantor desa tahun 1997. Setelah menatap monitor dengan saksama, Hendra berseru. Pak, alibi Pak Kades Karyo terkonfirmasi. Budi yang sedang membaca berkas mengangkat kepala. Apa katanya? Malam tanggal 3 Oktober 1997, ada rapat komite pembangunan desa di kantor desa. Di notulen rapat ada tanda tangan Karyo. Dan di foto rapat juga ada wajahnya. Waktunya bertepatan dengan perkiraan waktu pembunuhan. Budi menyangga dagunya dan berpikir, kalau begitu, sulit baginya untuk melakukan pembunuhan secara langsung. Tidak mungkin dia keluar di tengah rapat untuk mengubur orang. Tapi, Pak, Hendra memutar kursinya menghadap Budi. Coba pikirkan secara logis. Seorang kakek 73 tahun sendirian melumpuhkan wanita dewasa 29 tahun. Menggali lubang, menguburnya, lalu mengecornya dengan semen. Apa itu mungkin? Mata Budi menyipit. Maksudmu ada kaki tangan? Entah itu Karyo, atau... Hendra berhenti, mengamati reaksi Budi. Atau siapa yang kamu curigai? Putranya, Agus Setiawan. Waktu itu dia mengaku ada di Jakarta. Tapi apa itu sudah dicek dengan benar? Budi mengobrak-abrik tumpukan berkas di mejanya. Di sudut catatan investigasi tahun 1997, terselip surat pernyataan Agus. Sedang bekerja di proyek konstruksi di Grogol, Jakarta. Tanggal 3 Oktober juga berada di lokasi. Hanya tertulis begitu. Apa penyidik waktu itu melakukan verifikasi langsung? Budi menutup berkas itu dengan keras. Tidak. Waktu itu kasusnya ditutup sebagai kasus minggat. Mana ada yang repot-repot memeriksa alibi si anak kalau menantunya dianggap kabur. Hendra sontak berdiri. Matanya berbinar seperti predator yang menemukan mangsa. Saya akan lacak pergerakan Agus, Pak. Apakah pada 3 Oktober 1997 dia benar-benar ada di proyek Jakarta? Atau jangan-jangan dia pulang ke Karangsari? Budi mengangguk dan memberi perintah. Bagus. Cek semua catatan kartu kredit, catatan SPBU, riwayat panggilan telepon. Jangan sampai ada yang terlewat, sekecil apapun. Hendra membuka pintu hendak keluar, tapi berhenti dan berbalik. Pak, kalau ternyata hari itu Agus bukan di Jakarta, tapi di Karangsari, Budi meletakkan pulpennya dan menjawab dengan dingin. Maka kasus ini bukan lagi igawan orang pikun, tapi berubah menjadi tragedi mengerikan yang direncanakan oleh keluarga. Kita harus mulai dari awal. Pagi hari tanggal 8 November, udara di ruang unit reskrim Polres Karangsari terasa berat. Budi masuk, melepaskan jaketnya dan duduk. Sebuah amplop putih di atas tumpukan berkas menarik perhatiannya. Amplop tanpa nama pengirim itu ditujukan kepada penyidik kasus Dewi Lestari. Apa ini? Budi mengambil amplop itu dengan heran. Stempel posnya dari kantor pos Karangsari. Dengan hati-hati ia membukanya. Selembar kertas lecek yang diketik dengan mesin tik keluar. Dewi ingin menjual peternakan. Dan itu menjadi pemicunya. Malam itu, Agus Setiawan ada di Karangsari. Kalimat yang singkat namun kuat itu membuat pupil mata Budi membesar. Ia segera membawa surat itu ke Hendra. Hendra, lihat ini. Hendra yang sedang makan Indomie Cup menghentikan makannya, menerima surat itu, dan matanya membelalak. Agus ada di Karangsari? Bukankah dia bilang ada di proyek Jakarta? Ini surat kaleng. Cepat kirim ke tim identifikasi untuk pemeriksaan sidik jari.
Hendra dengan hati-hati memasukkan surat itu ke dalam kantong barang bukti dan bertanya, "Kira-kira siapa yang mengirimnya, Pak?" "Entahlah. Kamu punya dugaan?" Hendra menyeka kuah mie di bibirnya dan menjawab, "Mungkin Pak Kades Karyo. Dia yang paling tahu situasi saat itu. Dia juga pernah konsultasi dengan menantunya." Budi menggeleng, menyangkal. "Bukan. Kalau Karyo adalah pelaku atau kaki tangannya, tidak ada alasan dia memancing penyelidikan. Dia pasti akan diam saja. Ini kemungkinan besar adalah laporan yang sebenarnya." Hendra menyangga dagunya dan berpikir keras. Berarti ada seseorang yang tahu selama 5 tahun tapi diam, dan baru sekarang melapor. Mungkin karena merasa bersalah, pasti ada alasannya. Mungkin karena Pak Bambang sudah masuk panti werda dan rumahnya kosong. Dia jadi berani. Yang penting, kita konfirmasi dulu isi surat ini. Apa benar hari itu Agus di Karangsari atau di Jakarta? Tanggal 10 November. Kedua penyidik itu berangkat ke Jakarta untuk melacak jejak tahun 1997. Perusahaan konstruksi tempat Agus bekerja sudah bangkrut akibat krisis moneter. Namun untungnya, catatan absensi karyawan yang diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja masih ada. "Pak, ini catatan absensi tanggal 3 Oktober 1997. Ada capnya." Hendra menunjuk arsip berdebu itu dengan jarinya. "Berarti dia di Jakarta, kan? Laporannya salah?" Budi yang hendak menyalakan rokok berhenti dan menatap tajam ke arsip itu. Catatan absensi saja tidak cukup. Bisa saja dia cuma cap absen pagi lalu pergi. Di proyek bangunan, hal seperti itu biasa terjadi. Budi membolak-balik arsip dan bertanya, "Ada daftar nama orang yang bekerja bersamanya waktu itu? Bisa dilacak?" "Sudah saya lacak beberapa orang. Ada yang namanya Slamet, tinggal di Bekasi. Waktu itu satu tim dengannya." Sore hari tanggal 11 November, sebuah warung tenda sederhana di Bekasi dipenuhi bau sate dan asap. Slamet, yang berusia 56 tahun, menyambut para penyidik sambil menenggak segelas teh. Ia mengenakan pakaian kerja yang kotor oleh oli, wajahnya tampak lelah oleh kerasnya kehidupan. "Agus?" "Iya, ingat saya. Orangnya pendiam, kerjanya rajin," kata Slamet acuh tak acuh sambil membolak-balik sate. Budi menuangkan teh untuknya dan bertanya, "Tahun 1997, tanggal 3 Oktober, itu hari libur. Apakah hari itu Agus ada di lokasi proyek?" "Pagi sih ada. Saya lihat sendiri dia cap absen ke mandor." Budi mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya tajam, "Paginya? Setelah itu? Apa dia terus bekerja bersama Anda?" Slamet menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat. "Tidak. Siangnya dia pergi buru-buru. Sekitar jam makan siang, pas kita mau makan, Agus tiba-tiba berkemas dan pergi." Hendra mengeluarkan buku catatannya dan menulis sambil bertanya. "Dia bilang apa waktu pergi?" "Katanya ada urusan mendadak di kampung. Bapaknya sakit atau apa gitu. Dia bilang mungkin tidak akan masuk beberapa hari dan minta tolong sampaikan ke mandor." Pandangan Budi dan Hendra bertemu di udara. Isi laporan itu cocok. Setelah itu kapan dia kembali? 3 atau 4 hari kemudian dia datang. Tapi penampilannya kacau sekali. Wajahnya pucat, matanya merah. Ditanya ada apa, dia tidak menjawab, cuma merokok terus. Keluar dari warung tenda, Budi menghela napas panjang sambil mengembuskan asap rokok. Catatan absensi itu cuma formalitas pagi. Dia membuat alibi lalu siang harinya langsung tancap gas ke Karangsari. Hendra mengangguk, semangatnya membara. "Saya akan cek catatan kartu kreditnya, Pak. Kalau dia pakai mobil, pasti setidaknya dia isi bensin." Tanggal 12 November. Kembali ke Karangsari, Hendra mengirimkan surat permohonan kerjasama darurat ke kantor pusat perusahaan kartu kredit. Mencari catatan analog dari 5 tahun lalu memakan waktu cukup lama. Sore hari, saat matahari mulai terbenam, mesin faks berbunyi nyaring dan mulai bekerja. "Derer. Cikii. Pak. Ketemu. Ada." Hendra menyambar kertas faks itu dan berlari. "Apa? Di mana?" Tanggal 3 Oktober 1997,
Jam 20.47 malam, SPBU di gerbang tol Cikampek. Kartu kredit atas nama Agus Setiawan digunakan untuk membeli bensin Rp30.000. Budi mengambil kertas itu dan membayangkan peta di kepalanya. Cikampek itu di jalur dari Jakarta ke Jawa Tengah. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalau jam 9 malam dia lewat Cikampek, berarti dia sampai di rumah Karangsari sekitar tengah malam atau dini hari. Pas sekali dengan perkiraan waktu pembunuhan. Budi membanting kertas faks itu ke mejanya, tatapannya berubah tajam. Selama 5 tahun Agus telah membohongi seluruh negeri. Mengaku ada di Jakarta. Hendra bersandar di kursinya dan tertawa getir. Berarti malam itu dia ada di peternakan, bersama ayahnya, mengubur istrinya. Bukan, menantunya. Dia kaki tangan. Entah dia terlibat langsung atau tidak, tapi setidaknya dia ikut serta menyembunyikan mayat. Mengecor semen itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Budi mengenakan jaketnya dan berdiri. Di mana Agus sekarang? Di sebuah rumah kos di kawasan Grogol, Jakarta. Hidup sebagai pekerja harian. Besok pagi-pagi kita ke Jakarta. Tidak perlu surat panggilan. Langsung tangkap darurat. Bawa borgol. Pagi hari tanggal 13 November. Menembus kabut tebal, mobil polisi melaju kencang menuju Jakarta. Hendra yang memegang kemudi bertanya dengan hati-hati. Pak, apa mungkin Agus yang membunuh istrinya sendiri, sekalipun demi uang? Budi menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela dan berkata dengan berat. Belum tahu. Tapi kita harus tahu apa yang terjadi di kandang sapi itu malam itu. Selama 5 tahun dia diam, apa sekarang dia akan mengaku begitu saja? Budi menoleh ke arah Hendra dan tersenyum pahit. Ayahnya sudah masuk panti werda. Orang tua yang pikun, bahkan namanya sendiri saja tidak ingat, apa dayanya? Sekarang tidak ada lagi yang bisa saling melindungi. Tidak ada lagi alasan. Hendra mengangguk. Benar-benar jalan buntu baginya. Ya, kali ini kita pasti akan mendengar kebenarannya. Sekalipun itu sangat menjijikkan. Mobil itu menambah kecepatan di jalan tol. Untuk membuka pintu rahasia yang telah terkunci selama 5 tahun, kedua penyidik itu melaju menuju pusat badai. Sore hari tanggal 14 November, udara di ruang interogasi Polres Karangsari terasa menyesakan. Agus Setiawan, 37 tahun, yang duduk di kursi besi tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Di buku-buku jarinya, kapalan tebal bekas kerja keras terlihat jelas. Budi duduk di seberang meja dan menyodorkan selembar kertas ke hadapan Agus. Tanggal 3 Oktober 1997, jam 20.47 malam, catatan dari SPBU Cikampek. Kartu kredit atas nama Agus Setiawan. Pupil mata Agus bergerak liar, kehilangan arah. Anda bilang Anda di Jakarta, kan? Selama 5 tahun Anda bersikeras begitu, tapi kenapa kartu Anda ada di Cikampek? Agus menelan ludah dan menundukkan pandangannya ke lantai. Saya tidak ingat, mungkin kartunya hilang. Tidak ingat, SPBU Cikampek itu di jalur dari Jakarta ke Karangsari. Kalau sekitar jam 9 malam Anda melewati Cikampek, berarti Anda sampai di rumah Karangsari sekitar tengah malam. Pas sekali dengan malam pembunuhan. Kan? Agus menggigit bibirnya erat. Ruang interogasi hanya diisi oleh suara detak jam dinding dan napas Agus yang berat. Tiba-tiba, Hendra yang berdiri di dekat pintu menyela. Mas Agus, kami sudah bertemu dengan rekan kerja Anda, Pak Slamet. Katanya hari itu Anda pergi buru-buru. Katanya, ada urusan penting di kampung. Bahu Agus tampak jelas merosot. Dia sepertinya sadar sudah tidak ada jalan keluar. Itu, kenapa Anda berbohong selama 5 tahun? Mengaku ada di Jakarta, bahkan sampai merekayasa alibi. Agus menghela napas panjang dan menundukkan kepala. Adu diam selama lebih dari 2 jam itu akhirnya pecah. Saya dapat telepon dari Bapak. Apa yang beliau katakan? Katanya Dewi aneh, minta saya cepat pulang. Budi menarik kursinya mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Lalu Anda pulang. Apa yang Anda lihat saat tiba? Agus memejamkan matanya erat-erat. Suaranya bergetar halus saat keluar. Saya tidak melihat apa-apa. Bapak bilang, menantu sudah berkemas dan kabur dari rumah. Lalu?
Anda percaya begitu saja? Bapak Anda bukan orang yang akan berbohong? Hendra menggebrak meja dengan kesal. Siapa yang percaya cerita itu? Kalau istrimu cuma kabur dari rumah, kenapa selama 5 tahun kau berbohong pada polisi kalau kau ada di Jakarta? Tinggal bilang saja kau pulang ke Karangsari, kan selesai. Wajah Agus memucat seperti kertas. Bapak yang menyuruh saya bilang begitu. Kenapa? Kenapa? Kampung kan sempit, Pak. Malu keluarga kalau sampai tersebar gosip menantu kabur karena selingkuh. Bapak bilang lebih baik diam-diam saja. Budi tertawa sinis dan menggelengkan kepala. Hanya karena gengsi, menantumu hilang. Dan kau sampai menipu polisi hanya demi menjaga gengsi sialan itu. Agus tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap kosong ke atas meja dengan mata gelisah. Budi sontak berdiri. Dia mendekat hingga wajahnya hampir menyentuh wajah Agus dan bertanya dengan suara rendah dan dingin. Kau yang membunuh istrimu, kan? Bekerja sama dengan ayahmu. Agus mengangkat kepalanya dan berteriak. Bukan. Sumpah. Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Kalau begitu, apa yang kau lihat malam itu? Siapa yang mengecor semen? Apa yang kau lihat sampai kau diam selama 5 tahun? Bibir Agus bergetar. Tetapi dia kembali bungkam. Keheningan yang pekat kembali menyelimuti ruangan. Tanggal 15 November, Kejaksaan mengajukan surat perintah penahanan untuk Agus Setiawan atas tuduhan penyembunyian mayat dan penghalangan proses hukum. Namun, keputusan pengadilan begitu dingin. Kurangnya bukti langsung. Tidak ada risiko melarikan diri. Budi membanting telepon setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan dan menggeretakkan giginya. Sialan. Hakim itu belajar hukum dari buku saja, ya. Hendra mendekat dengan hati-hati. Pak, bagaimana hasilnya? Ditolak. Surat perintah ditolak. Dia hanya dikenai wajib lapor dan larangan bepergian ke luar negeri. Berarti Agus dilepaskan begitu saja? Kita bisa kehilangan ikan yang sudah tertangkap, Pak. Budi melempar jaketnya ke kursi dan berkata. Penyelidikan lanjut tanpa penahanan. Percuma menekan Agus. Anak itu sampai mati pun tidak akan mengkhianati ayahnya. Budi menatap ranting-ranting pohon yang meranggas di luar jendela dan bergumam. Pada akhirnya, kita harus mendengar langsung dari mulut ayahnya. Satu-satunya orang yang bisa mengatakan kebenaran sekarang hanya si kakek tua itu. Tanggal 17 November. Dengan harapan terakhir, Budi meminta konsultasi ke Lembaga Psikologi Forensik Nasional. Sore harinya, Dr. Santi Wulandari, seorang psikiater forensik, datang ke Polres Karangsari. Wanita berusia 45 tahun itu adalah seorang dokter veteran dengan penampilan cerdas. Dokter, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Langsung saja ke intinya. Apakah memungkinkan untuk menginterogasi pasien demensia? Dokter, Santi membolak-balik rekam medis yang dibawanya dan menjawab dengan tenang. Pasien demensia tidak berarti fungsi kognitifnya rusak selama 24 jam penuh. Ada yang disebut lucid interval. Momen di mana kesadarannya menjadi jernih dan ingatannya pulih untuk sementara. Apakah kesaksian yang didapat saat itu memiliki kekuatan bukti di pengadilan? Memang terbatas. Tapi sudah cukup untuk menjadi petunjuk investigasi. Jika saya ada di sampingnya untuk memverifikasi kondisi kognitifnya dan direkam, hakim pun tidak akan bisa mengabaikannya. Budi mengangguk, melihat secercah harapan. Baik, saya akan hubungi Panti Werdah dan minta mereka segera memberitahu jika momen jernih itu datang. Bagus. Kalau ada kabar, saya juga akan segera ke sana. Waktu sangat penting. Malam itu, Budi menelepon Panti Werdah Sinar Kasih. Terdengar suara perawat Yuni dari seberang telepon. Halo? Mbak Yuni, saya penyidik Budi. Oh, iya, Pak. Ada apa? Saya minta tolong satu hal. Anda bilang Pak Bambang kadang-kadang kesadarannya pulih, kan? Kalau saat itu tiba, tolong segera hubungi saya. Tidak peduli subuh atau tengah malam. Oh, baik, Pak. Akan saya lakukan. Kebetulan akhir-akhir ini beliau tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Akan saya perhatikan dengan saksama. Pagi hari tanggal 18 November, Budi menelepon kepala tim forensik Puslap 4.
Pak Ketua, maaf merepotkan, tapi tolong periksa sekali lagi area bawah tanah kandang sapi itu. Mungkin ada hal lain selain kerangka. Kami sudah menyisirnya, Pak. Apa mungkin ada lagi yang bisa ditemukan? Kalau Agus bukan pelakunya, pasti ada sesuatu di sana yang membuatnya bungkam selama 5 tahun. Tolong periksa setiap sudutnya. Setelah menutup telepon, Hendra datang membawa kopi. Pak, soal Agus. Kenapa? Kamu kepikiran apa lagi? Dia jelas tahu sesuatu. Tapi sepertinya dia bukan berusaha melindungi ayahnya. Justru seolah-olah dia ingin menanggung semuanya sendiri. Budi menyangga dagunya dan berpikir, melindungi ayahnya, anak berbakti sekali. Mungkin sebagai anak, dia ingin melindungi ayahnya. Itu mungkin alasan dia diam selama 5 tahun. Dan alasan dia tidak mau bicara sekarang. Budi menatap keluar jendela. Angin dingin bulan November membuat kaca jendela kantor polisi berderit. Kalau begitu, semakin besar alasan kita untuk mendengar langsung dari mulut ayahnya. Sekeras apapun si anak berusaha menghalangi, kalau ayahnya mengaku, semuanya selesai. Apa momen jernih itu akan datang, Pak? Budi menoleh ke arah Hendra dan tersenyum pahit. Harus datang. Kalau tidak datang, kita harus membuatnya datang. Kita hanya bisa menunggu. Pagi hari tanggal 20 November, di peternakan tua milik Bambang Soedarmo di Desa Sidomulyo, ketegangan terasa di udara. Tim forensik Puslap 4 sedang melakukan pencarian mendetail, membersihkan tanah di area bawah tanah kandang sapi dengan kuas. Tangan seorang anggota tim yang sedang mengeruk lantai di sekitar lokasi penemuan kerangka berhenti. Komandan, ada sesuatu di sini. Kepala tim segera mendekat dan melihat ke dalam lubang tanah. Di dalam tanah, tepat di sebelah lokasi penemuan kerangka, terlihat sebuah kantong plastik kecil yang setengah terkubur. Keluarkan hati-hati, jangan sampai rusak. Anggota tim itu mengangkat kantong itu dengan pinset. Setelah membersihkan debu tanah, terlihat sebuah buku catatan tua di dalamnya. Sepertinya ini dari dalam saku celemek yang dikenakan kerangka. Untungnya terbungkus plastik jadi bentuknya masih utuh. Di dalam kantong itu ada sebuah buku catatan yang sudah keriput karena lembab. Di sampulnya, tertulis angka 1997 dan stiker bunga yang warnanya sudah pudar. Ini buku harian, kan? Sepertinya begitu. Segera segel dan kirim ke tim restorasi dokumen Puslap 4. Tulis urgen. Tanggal 21 November. Telepon dari Puslap 4 memecah keheningan di markas investigasi. Budi menempelkan gagang telepon ke telinganya dan mulai mencatat dengan cepat. Hasil analisis buku catatan sudah keluar. Benar itu adalah buku harian korban, Dewi Lestari. Isinya bisa dibaca? Sudah 5 tahun berlalu. Berkat plastiknya, tidak terlalu lembab. Beberapa bagian tintanya luntur. Tapi sebagian besar catatan dari Januari 1997 sampai sehari sebelum hilang, 2 Oktober, berhasil direstorasi. Budi menelan ludah. Tolong kirimkan lewat faks. Sekarang juga. 30 menit kemudian, mesin faks berbunyi nyaring dan mengeluarkan kertas. Budi dan Hendra berdiri berdampingan membaca salinan buku harian itu. Catatan tanggal 15 September. Bapak berteriak lagi. Katanya kalau peternakan ini dijual, itu berarti hari kematiannya. Beliau mengancamku dengan sabit. Aku takut, tidak bisa tidur. Ya Tuhan? Mengancam menantu dengan sabit. Hendra berdecak dan mengernyitkan dahi. Budi dengan wajah tegang membalik ke halaman berikutnya. Catatan tanggal 23 September. Hari ini meja makan dibalik lagi. Alasannya lauknya keasinan. Tapi aku tahu ini karena masalah uang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin lari dari sini. Ayah mertuanya sering melakukan kekerasan dan ancaman. Motif pembunuhannya sudah jelas. Budi menunjuk catatan di halaman terakhir, tanggal 1 Oktober, dengan jarinya. Aku mengirim surat untuk Agus. Minta cerai. Aku menulis bahwa aku tidak bisa hidup begini lagi dan akan pergi dari rumah ini. Dia mengirim surat ke suaminya. Budi dengan tangan gemetar membaca catatan terakhir, tanggal 2 Oktober. Agus menelepon. Katanya suratnya sudah diterima. Dia bilang besok akan pulang.
Kali ini aku harus mengatakan semuanya dan pergi. Besok, semuanya bisa berakhir. Budi membanting salinan faks itu ke mejanya. Tatapannya berubah tajam. Agus berbohong. Benar-benar bohong besar. Hendra mengangguk setuju. Dia bilang dia pulang buru-buru karena ditelepon ayahnya. Katanya menantunya aneh. Iya. Tapi kenyataannya, dia pulang sendiri setelah menerima surat pemberitahuan cerai dari istrinya. Untuk mencegah perceraian, atau untuk menuntut penjelasan. Istrinya bilang mau pergi, jadi dia pulang untuk bicara empat mata. Budi menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Tapi kenapa dia menyembunyikan itu? Tinggal bilang saja dia pulang karena menerima surat. Kan selesai. Karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya. Dia melihat semua yang terjadi di peternakan malam itu. Untuk menutupi itu, dia menggunakan alasan ayahnya. Budi mencengkeram salinan buku harian itu. Sekarang kita harus mendengar langsung. Dari mulut Bambang Soedarmo sendiri, yang tidak bisa lagi beralasan karena putranya. Pukul 4 dini hari tanggal 22 November, ponsel Budi berdering nyaring, sambil mengantuk. Budi menjawab telepon, mengucek matanya. Halo, Budi di sini. Pak Budi, ini Yuni. Dari Panti Werda. Suara Yuni dari seberang telepon terdengar panik. Budi sontak bangkit dari tempat tidur. Ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Pak Bambang? Pak Bambang baru saja bangun. Tapi tatapan matanya beda dari biasanya. Sangat jernih. Dia menatap saya dan bertanya, Mbak perawat ya? Saya segera ke sana. Jangan biarkan dia tidur lagi. Ajak bicara terus. Budi menutup telepon. Segera mengenakan pakaian dan menelepon Hendra. Hendra, bangun. Ke Panti Werda. Momen jernih itu akhirnya datang. Hubungi juga Dokter Santi. Cepat ke sini sekarang. Pukul 5 subuh, di kamar 302 Panti Werda Sinar Kasih. Budi, Hendra, dan Dokter Santi tiba dengan napas terengah-engah. Yuni membukakan pintu dengan pelan. Masih sadar, Pak? Silakan masuk. Ketiganya dengan hati-hati masuk ke dalam kamar. Bambang Soedarmo duduk bersandar di tempat tidur, menatap fajar di luar jendela. Tatapan matanya yang biasanya kabur, kini tampak dingin dan jernih. Dokter, Santi mendekat lebih dulu dan menatap matanya. Bapak, tahu saya siapa? Bambang perlahan menoleh dan menatap Dokter Santi. Dokter, ya? Pakai jas putih. Betul, Pak. Tahu hari ini tanggal berapa? Bulan November. Tanggalnya tidak tahu persis. Udaranya sudah dingin sekali. Dokter Santi menoleh ke arah Budi yang berdiri di belakangnya dan mengangguk kecil. Kondisi kognitifnya jernih. Interogasi bisa dilakukan sekarang. Budi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Dari tasnya, ia mengeluarkan salinan buku harian yang terbungkus plastik dan menunjukkannya di depan mata Bambang. Bapak, tahu ini apa? Pandangan Bambang terpaku pada buku harian itu. Tiba-tiba, tangannya yang keriput mulai bergetar halus. Ini, dari mana? Ini buku harian menantu Bapak, Dewi Lestari. Ditemukan bersama kerangkanya di bawah lantai semen kandang sapi. Wajah Bambang berubah pucat. Budi tidak melewatkan kesempatan itu dan bertanya dengan suara pelan namun tegas. Malam tanggal 3 Oktober 1997, apa yang terjadi di peternakan? Putra Bapak, Agus Setiawan, ada di sana. Kan? Ketakutan mulai merayap di mata Bambang. Dia memegang dahinya dengan tangan gemetar dan bergumam. Agus tidak tahu apa-apa. Budi mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Agus tidak tahu? Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang mengubur menantu Bapak di sana? Bibir Bambang bergetar, lalu menelan ludah dan membuka mulut. Saya yang melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar, fokus di mata Bambang mulai memudar drastis. Seolah lampu bohlam yang padam, kejernihan pikirannya menghilang. Dokter Santi buru-buru mendekat dan memeriksa denyut nadinya. Bapak, dengar saya. Kepala Bambang terkulai lemas ke samping. Matanya kembali kosong, menatap hampa ke udara. Kesadarannya menurun lagi.
Tidak bisa diajak bicara lagi. Pintunya sudah tertutup. Budi berdiri dan menghela napas panjang. Hendra di sebelahnya bertanya dengan antusias. "Pak, dengarkan. Agus tidak tahu. Saya yang melakukannya." "Itu pengakuan." Budi mengangguk, bibirnya terkatup rapat. "Pelakunya Bambang Soedarmo. Putranya datang belakangan dan hanya terlibat dalam penyembunyian mayat. Apa kesaksian ini cukup untuk menuntutnya? Dia sudah kembali pikun." Kesaksian sesaat dari pasien demensia mungkin sulit diterima sebagai bukti di pengadilan. Tapi untuk meruntuhkan pertahanan Agus, ini lebih dari cukup. Budi melangkah keluar dari kamar dan memberi perintah tegas. "Panggil Agus lagi. Tunjukkan video pengakuan ayahnya dan buku harian itu. Kita selesaikan ini." Hendra mengikuti di belakang dan bertanya, "Kali ini dia akan buka mulut, Pak?" "Ayahnya sudah mengaku." Budi berhenti dan berbalik. Di matanya terpancar keyakinan. Ayahnya sendiri yang bilang, "Saya yang melakukannya." Sebagai anak, tidak ada lagi alasan baginya untuk menyembunyikan demi ayahnya. Tembok baktinya sudah runtuh. Sore hari tanggal 24 November, udara di ruang interogasi Polres Karangsari terasa seberat baja. Agus Setiawan yang kembali duduk di kursi tampak jauh lebih kurus dari 10 hari yang lalu, seperti cangkang kosong. Budi tanpa kata meletakkan laptop di atas meja dan memutar layarnya. "Mas Agus, ada yang perlu Anda lihat." Di layar, tampak sosok Bambang Soedarmo yang terbaring di kamar panti Werda. Kata-kata yang keluar dari mulut pria tua pikun itu terbata-bata. Namun isinya jelas. Agus tidak tahu. Saya yang melakukannya." Wajah Agus seketika pucat seperti kertas. Kedua tangannya di atas lutut mulai bergetar tak terkendali. Budi menghentikan video dan menyodorkan selembar dokumen yang sudah disiapkan. "Ini buku harian istri Anda. Ditemukan di bawah lantai semen kandang sapi bersama kerangkanya." Agus menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya yang gelisah menelusuri tulisan di atas kertas dengan cepat. "Lihat catatan tanggal 2 Oktober. Tertulis dengan jelas di sana." Budi menunjuk tanggal tersebut dengan ujung pulpennya. Agus menelepon. Katanya suratnya sudah diterima. Dia bilang besok akan pulang. Pandangan Agus terpaku pada kalimat itu. "Anda bilang Anda pulang buru-buru karena ditelepon Bapak, kan?" "Itu bohong. Anda menerima surat pemberitahuan cerai dari istri Anda. Dan Anda sendiri yang menelepon untuk bilang akan pulang." Agus menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ruang interogasi hening untuk waktu yang lama. Budi menarik kursinya mendekat hingga duduk tepat di hadapan Agus. "Saya tahu sekarang bahwa bukan Anda yang membunuh istri Anda. Bapak Anda sudah mengakuinya sendiri di video tadi. Tapi apa yang Anda saksikan malam itu, dan kenapa Anda diam selama 5 tahun? Anda harus mengatakannya sendiri." Hendra yang berdiri di sampingnya menambahkan dengan nada prihatin. "Bapak Anda sekarang demensia parah. Anda tidak bisa melindunginya lagi. Lepaskan beban itu sekarang." Bahu Agus bergetar. Isak tangis mulai terdengar. Setelah lama menahan diri, akhirnya ia membuka mulut dengan berat. "Saya menerima surat itu." "Kapan?" "Tanggal 2 Oktober. Dewi minta cerai. Katanya dia tidak bisa hidup begini lagi dan akan pergi dari rumah." Budi mengangguk, menunggu kelanjutan ceritanya. "Lalu, Anda langsung menelepon?" "Iya. Langsung saya telepon. Saya bilang besok akan pulang, mau bicara dulu." "Jam berapa Anda sampai?" Agus memejamkan matanya dengan ekspresi tersiksa. "Sekitar jam 10 malam, macet, jadi agak telat." "Apa yang Anda lihat saat tiba? Di dalam rumah?" Bibir Agus bergetar. Lalu ia mulai menumpahkan ingatan mengerikan yang telah ia pendam di dalam hatinya selama 5 tahun. "Bapak berdiri termangu di depan kandang sapi. Bagaimana penampilannya? Jelaskan secara detail." Tangannya memegang cangkul. Dan di baju dan cangkulnya ada darah. Banyak sekali darah. Budi menahan napas. Fokus pada setiap kata yang diucapkan Agus. Pemandangan mengerikan malam itu seolah tergambar di depan matanya. Wajah Bapak pucat sekali. "Saat melihat saya,
Matanya tidak seperti mata manusia, kosong. Apa yang beliau katakan? Apa alasannya? Suara Agus pecah bercampur serak. Katanya Dewi melawan. Berani-beraninya dia berteriak pada mertuanya. Bilang mau menjual peternakan. Jadi, hilaf. Tidak sengaja, katanya. Hendra menelan ludah dan bertanya. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda tidak melapor? Saya lari masuk ke dalam kandang. Agus menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tersedu-sedu. Dewi tergeletak di lantai yang dingin. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi lantai. Lalu, kaki saya lemas. Saya langsung terduduk di situ. Tidak bisa berpikir apa-apa. Kepala saya kosong. Budi menahan emosinya dan bertanya dengan tenang. Bagaimana Anda menyembunyikan mayatnya? Apakah Anda yang merencanakannya? Agus menatap Budi dengan mata basah. Air mata deras mengalir di wajahnya. Bapak memegang kaki celana saya, memohon. Katanya kalau lapor polisi, dia akan mati. Dia tidak mau mati di penjara. Peternakan ini akan hancur. Tolong selamatkan bapakmu sekali ini saja, mohonnya. Jadi, Anda menuruti permintaan bapak Anda? Saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seumur hidup saya tidak pernah membantah bapak. Saya pikir saya harus melakukan apa yang bapak perintahkan. Bahu Agus bergetar hebat. Semalaman kami memindahkan mayatnya ke lubang penyimpanan pakan. Saya yang mengaduk semen dan mengecornya. Bapak sudah tua, tangannya gemetar, jadi beliau hanya memberi perintah. Hendra bertanya dengan suara rendah. Besoknya, Anda langsung kembali? Sebelum subuh, saya lari kembali ke Jakarta seperti pengecut. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, saya bahkan masuk kerja. Budi bertanya dengan tatapan iba. Selama 5 tahun, Anda tidak pernah pulang ke peternakan? Bahkan saat lebaran, Agus menggeleng lemah. Tidak bisa. Setiap kali berdiri di depan gerbang rumah itu, kaki saya gemetar. Tidak bisa masuk. Awalnya saya berusaha tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saya ingin berpikir itu hanya mimpi. Lama-kelamaan, saya berusaha untuk melupakannya. Apakah Anda bisa melupakannya? Agus tertawa getir. Setiap malam saya mimpi buruk. Mimpi Dewi menangis, mimpi Bapak berdiri memegang cangkul berdarah. Selama 5 tahun, tidak pernah sekalipun saya bisa tidur nyenyak. Budi berdiri dan menyampaikan hasil investigasi. Hasil analisis kerangka dari tim forensik Puslap 4 sesuai dengan kesaksian Anda. Ditemukan bekas benturan benda tumpul yang menyebabkan tengkorak retak. Agus menundukkan kepalanya. Pasrah. Saya akan menerima hukuman saya. Keluar dari ruang interogasi, Budi menghirup udara dingin koridor. Ia memberi perintah kepada Hendra yang mengikutinya. Hubungi kejaksaan. Sampaikan bahwa Bambang Soedarmo dalam kondisi tidak waras karena demensia. Jadi minta pertimbangan untuk penuntutan. Agus Setiawan kita serahkan dengan sangkaan penyembunyian mayat dan menyembunyikan pelaku. Hendra mengangguk dengan ekspresi pahit. 5 tahun. Selama 5 tahun dia memikul rahasia mengerikan itu sendirian. Budi menatap matahari bulan November yang mulai terbenam di luar jendela. Ranting-ranting pohon yang meranggas bergoyang ditiup angin. Dia berusaha melindungi ayahnya. Bakti yang salah arah itu menghancurkan hidupnya sendiri. Dan menusuk paku ke jantung istri yang terbunuh secara tidak adil dan ibu mertuanya. Apa sekarang semuanya sudah selesai, Pak? Budi menggeleng dan mengenakan jaketnya. Belum? Masih ada persidangan. Dan pekerjaan yang paling berat masih menanti. Menyampaikan kebenaran pahit ini kepada keluarga korban. Bagian ini sengaja diduplikasi untuk menyamai struktur teks asli yang Anda berikan. Tanggal 14 Februari 2003, di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang, keheningan yang berat menyelimuti. Agus Setiawan yang duduk di kursi terdakwa menundukkan kepala dalam-dalam sambil gemetar. Sementara di barisan paling depan, Ibu Sumarni duduk dengan sapu tangan tergenggam erat. Suara hakim ketua yang membacakan putusan dengan nada datar menggema di dalam ruangan. Terdakwa Agus Setiawan, pada malam tanggal 3 Oktober 1997,
Setelah menyaksikan kejahatan keji yang dilakukan oleh ayahnya, Bambang Soedarmo, tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya, ia secara aktif terlibat dalam penyembunyian jenazah, yang selama 5 tahun telah memberikan penderitaan yang tak terhapuskan bagi keluarga korban. Bahu Agus tersentak dan semakin tertunduk. Namun, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, serta kepatuhan yang mendalam terhadap ayahnya seumur hidupnya telah menyulitkannya untuk membuat keputusan yang benar. Hakim ketua menatap Agus dari balik kacamatanya dan membacakan amar putusan. Dengan ini, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana membantu menyembunyikan jenazah dan pelaku kejahatan, dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Namun, pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan selama 3 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hiks. Suara tangis yang tertahan akhirnya meledak dari bangku pengunjung. Ibu Sumarni menutup mulutnya dengan sapu tangan dan terisak-isak. Agus perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah bangku pengunjung. Matanya yang basah bertemu dengan tatapan Ibu Sumarni di udara. Setelah sidang selesai dan orang-orang mulai berhamburan keluar, Agus turun dari kursi terdakwa, menghampiri Ibu Sumarni, dan berlutut. "Ibu." Dan Badia. Suara Agus basah oleh air mata dan bergetar hebat. "Maafkan saya benar-benar berdosa. Saya bahkan tidak berani meminta maaf." Ibu Sumarni menatap Agus dengan mata gemetar. Banyak kata yang ingin ia ucapkan, tetapi hanya bibirnya yang bergetar tanpa suara. Setelah lama menatapnya dalam diam, Sumarni akhirnya membuang muka. Dengan langkah gontai ia meninggalkan ruang sidang. Seorang wartawan surat kabar lokal yang menunggu di luar dengan hati-hati menyodorkan mikrofon. "Ibu, bagaimana perasaan Anda? Mohon satu patah kata." Sumarni berhenti, menatap kosong ke udara. "Saya ingin bertanya padanya, apa dia bisa menelan nasi selama 5 tahun tanpa tahu putri saya ada di bawah lantai semen yang dingin itu?" Suaranya pecah. "Setiap lebaran, saya tidak pernah bisa membuatkannya sesajen. Setiap malam saya membasahi bantal karena sedih. Itulah yang paling menyakitkan hati saya. Itulah penyesalan terbesar saya." Sumarni menyeka air matanya dengan sapu tangan dan melangkah pergi dengan berat. Sore harinya, keputusan akhir dari kejaksaan mengenai Bambang Soedarmo turun. Budi menutup telepon dan menatap Hendra dengan ekspresi pahit. "Bambang tidak dituntut. Perkara ditutup." Hendra mengernyitkan dahi, tidak mengerti. "Apa, Pak? Dia sudah melakukan hal sekeji itu tapi tidak bisa dihukum. Karena demensia?" "Iya. Karena kondisinya yang terus-menerus tidak waras, dia dianggap tidak mampu mengikuti persidangan. Secara hukum, tidak ada yang bisa dilakukan." "Lalu bagaimana dengan kakek itu, Pak? Apa dia dilepaskan begitu saja?" "Dia akan tinggal di panti Werda sampai meninggal." Tapi yang ironis, tahu tidak? Karena ini bukan eksekusi hukuman, negara tidak menanggung biaya panti. Walinya, Agus Setiawan, yang harus menanggung semuanya. Dengan kerja kuli? Selama masa percobaan? Ya. Banting tulang kerja untuk membayar biaya panti ayahnya. Mungkin itu sudah nasibnya. Hendra menatap keluar jendela dan menghela napas panjang. Sungguh ironis dunia ini. Berusaha melindungi ayahnya, hidupnya sendiri hancur, dan sekarang dia harus kerja di proyek bangunan untuk membayar biaya popok ayahnya. Entah apa itu yang namanya bakti. Budi tidak berkata apa-apa, hanya memain-mainkan sebatang rokok. Tanggal 5 Maret, di ruang unit Reskrim Polres Karangsari, penyusunan laporan akhir kasus sedang berlangsung. Budi dengan teliti membaca halaman terakhir dari laporan yang sudah selesai. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil pulpen dan dengan tekanan kuat menambahkan satu kalimat di bagian bawah laporan. "Kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan merefleksikan kekurangan dalam penyelidikan awal pada tahun 1997 yang menyimpulkan kasus ini sebagai kasus minggat." Hendra yang sedang membuat kopi mendekat dan melihat kalimat itu. "Pak, apa itu harus ditulis? Atasan pasti tidak akan suka." "Harus. Kalau saja waktu itu kita, atau polisi, menyelidikinya dengan benar, tidak akan butuh waktu 5 tahun.
Apa yang memalukan ya tetap memalukan. Budi menutup laporan itu dan mengangkat gagang telepon. Aku harus memberitahu Pak Guntur. Beberapa kali nada sambung terdengar, lalu suara berat menjawab. Halo? Pak Guntur, ini Budi. Kasus Dewi Lestari hari ini resmi ditutup. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Ya, akhirnya selesai juga. Kerja bagus, Budi. Pelakunya ayah mertuanya, Bambang Oidarmo. Putranya, Agus, baru tahu belakangan dan membantu menyembunyikannya. Begitu rupanya. Dulu firasatku sudah tidak enak, tapi aku abaikan saja. Itu penyesalan terbesarku. Seharusnya aku menggali lebih dalam. Ini bukan salah Bapak sepenuhnya. Waktu itu semua indikasinya memang mengarah pada kasus minggat. Tidak. Seorang penyidik tidak boleh beralasan. Tertunda 5 tahun itu sudah membuktikan kesalahanku besar. Menutup telepon, Budi bersandar dalam-dalam di kursinya dan memejamkan mata. Pagi hari tanggal 7 Maret, seorang tamu tak diundang datang ke Polres Karangsari. Kepala Desa Karyo masuk ke ruang reskrim dengan ragu-ragu. Ada perlu apa, Pak? Budi berdiri menyambutnya. Karyo melepas topi tuanya dan tersenyum canggung. Itu, surat kaleng itu. Saya yang mengirimnya. Mata Budi membelalak. Jadi Bapak datang sendiri. Saya dengar kasusnya sudah selesai. Jadi tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi, makanya saya datang. Kenapa Bapak mengirimnya secara anonim? Kalau Bapak memberitahu lebih awal, penyelidikan bisa lebih cepat. Karyo duduk dan menghela napas panjang. Selama 5 tahun saya curiga. Tapi tidak ada bukti pasti. Lagi pula, Pak Bambang itu kan wataknya keras. Salah bicara. Bisa-bisa saya kena celaka. Kampung kan sempit. Lalu kenapa baru sekarang melapor? Saya dengar Pak Bambang masuk panti werda. Katanya sudah pikun. Mendengar harimau ompong itu, barulah saya tidak merasa takut lagi. Hati nurani saya juga terusik. Karyo mengeluarkan sebuah foto tua dari sakunya. Foto mesin tik model lama. Ini mesin tik milik ibu saya. Saya sengaja pakai ini supaya tulisan tangan saya tidak ketahuan. Terinspirasi dari film. Budi menerima foto itu dan tersenyum kecil. Rapi sekali rencana Bapak. Tapi kenapa Bapak datang ke sini? Bukan untuk menyerahkan diri, kan? Saya ingin meminta maaf langsung pada Ibu Sumarni. Kalau saja saya lebih cepat buka mulut, mungkin putrinya bisa ditemukan lebih awal. Itu yang mengganjal di hati saya. Boleh saya minta alamat kontaknya? Budi ragu sejenak, lalu mengeluarkan buku catatannya dan merobek selembar kertas. Ini, beliau tinggal di Yogyakarta. Silakan hibur beliau. Pada suatu hari yang cerah di bulan April, di sebuah bukit di Yogyakarta, Ibu Sumarni mendaki jalan setapak sambil memeluk sebuah guci abu kecil dengan hati-hati. Angin musim semi yang hangat meniup ujung rok hitamnya dengan lembut. Di depan sebuah makam tua yang terletak di tempat yang cerah, ia meletakkan guci abu itu. Sumarni berlutut di depannya dan dengan tangan gemetar mengelus guci itu. Dewi. Suaranya terbawa angin. Sekarang sudah pulang, nak. Setelah 5 tahun, pulang ke pelukan ibu. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari matanya saat ia menempelkan pipinya ke guci itu. Pasti dingin sekali, ya? Di dalam tanah yang dingin itu, di tempat gelap sendirian, pasti takut dan kedinginan sekali. Maafkan ibu terlambat datang. Sumarni mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas guci. Sekarang di samping ibu, ya. Jangan pergi kemana-mana lagi. Ibu tidak akan melepaskanmu lagi. Di pinggir jalan di bawah bukit, sebuah mobil sedan hitam berhenti dalam diam. Budi bersandar di pintu mobil, menyaksikan upacara perpisahan kecil yang terjadi di lereng bukit dari kejauhan. Ia hendak mengeluarkan rokok, tapi kemudian memasukkannya kembali di kan. Setelah lama menatap dalam diam, ia menundukkan kepalanya sejenak sebagai tanda hormat. Lalu, tanpa kata, ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Sore harinya, di ruang rekreasi Panti Werda Sinar Kasih, Bambang Soedarmo duduk sendirian di kursi dekat jendela.
Matanya yang menatap pegunungan di kejauhan tampak kosong. Perawat Yuni datang membawa nampan berisi makanan ringan. "Bapak, ini kuenya. Roti kesukaan Bapak." Bambang dengan sangat perlahan menoleh. Ia menatap wajah Yuni sejenak. Tiba-tiba, matanya yang kabur bersinar dengan sangat jernih. "Maaf." Yuni yang hendak meletakkan nampan berhenti. "Iya, Pak? Tadi bilang apa? Maafkan, aku." Bibir Bambang bergerak beberapa kali lagi, tetapi tidak ada suara yang keluar. Apakah permintaan maaf itu adalah sebuah penyesalan kepada menantunya, Dewi, yang telah meninggal secara tidak adil, atau hanya gumaman tak berarti yang diciptakan oleh otaknya yang telah rusak? Tidak ada yang tahu. Bambang segera menoleh kembali, menatap kosong ke pegunungan yang hampa. Musim panas tahun 2003, peternakan tua milik Bambang Soedarmo di Desa Sidomulyo akhirnya dilelang oleh pemerintah kabupaten. Tanah itu kini memiliki pemilik baru, dan musim gugur pun tiba. Di lokasi bekas kandang sapi yang menjadi saksi bisu tragedi, tidak ada lagi yang tersisa setelah dihancurkan. Di atas tanah kosong itu, hanya daun-daun kering berwarna merah yang berguguran dengan sunyi. Hanya suara angin yang berhembus melewatinya, seolah menceritakan beban tragedi yang telah terkubur begitu lama.